Nah, mimpinya itu dibawa ke alam barzah, Abang. Alam penantian. Kalau di dalam kekristenan sekarang namanya alam penantian. Kalau kami itu namanya alam barzah. Di situ banyak orang, bahkan ribuan, miliaran orang. Kenapa? Karena himpit-himpitan, Bang. Kanan, kiri, depan, belakang, siku sana, siku rempel banget. Terus kita semua teriak, Bang. Tolong, tolong, termasuk saya. Karena mereka teriak kan otomatis kita tolong-tolong dong. Yuk kalau misalnya lagi kenapa-napa orang minta tolong dan pada dasar pasti sama. Akhirnya minta tolong, saya tolong. Nah waktu akhirnya saya teriak-teriak, akhirnya terbuka kan langit, terbuka langit terang, Bang. Kebuka, tiba-tiba ada suara, Lucy anakku, kamu mau pulang. Suara yang sama datang lagi dan ngomong di telinga kanan saya, ngomong gini, Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Terus saya bilang gini, kalau engkau, kan karena saya kan bisa ngomong sama hal goib ya, kuntilanak, demit, genderuwo, saya kan bisa ngomong tuh dulu, tuyul tuh bisa ngomong kayak gitu-gitu. Jadi saya ajak gini, kalau kau memang iblis setan, kau pergi dong, soalnya digangguin gitu kan. Nah, ada satu firman yang akhirnya sampai sekarang melekat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa datang ke surga tanpa melalui aku, kata firman itu. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin percaya. Hari ini spesial banget, kita sudah kedatangan tamu, seorang artis yang rela pindah agama demi sebuah kebenaran. Aku Lucy Daiva. Saya tuh orang nggak punya kakak. Bapak saya tukang beca. Iya. Di mana? Di Priok. Bapak saya tukang beca, kadang-kadang cuma jualan bahan. Ibu saya serabutan, kadang jualan gado-gado, jualan mie, serabutan lah. Bahkan saya sekolah aja tuh, SD saya nggak disekolahin. Jadi emang bener-bener orang nggak punya, saya tinggal di Tanjung Priok. Jadi sampai saya bisa jadi artis, itu kalau bukan kemurahan Tuhan tuh nggak mungkin. Nggak pernah bermimpi? Nggak. Mimpi iya, kalau mimpi iya. 2004, saya ingat banget Avi itu 2004 ya. Itu saya lagi ngetop-ngetopnya di dangdut. Ya, lagi ngetop-ngetopnya saya salah punya satu lagu yang hits pada waktu itu. Hits ya, tua-tua keladi versi dangdut. Jadi, namanya Rockdut. Lelaki Kata-katanya selangit ya gitu. Itu tuh tahun 2004. Sementara saya jadi penyanyi itu dari mulai 93. SMA kelas 1. Nah itu disitulah Dewi Fortuna mendekati saya. Nah zaman dulu tuh kan nggak kayak sekarang, bikin album tuh gampang, kita susah untuk masuk TV susah. Jadi saya merasa saya benar-benar artis gitu, karena kita dari berjuang untuk masuk TV kita harus punya pasnya harus punya albumnya dalam bentuk kaset. Kalau dulu Bang baru boleh masuk TV. Betul. Tapi itulah Tuhan. Saya 2003 album saya belum beres. Saya udah masuk SCTV loh. Saya lagi ngisi sebuah acara di Bekasi juga. Yang ngundang saya tuh di situ ada Mas Endang Kurnia, ada penyanyi-penyanyi hebat lah, ada Christina dan lain sebagainya. Nah, itu di situ ada produsernya juga yang akhirnya kontrak saya. Nah, si mediator atau brokernya itu kan orang Indonesia. Dua orangnya orang Jerman Bang yang ada di situ. Akhirnya kita ketemu dan obrolan-obrolan itu. Nah si broker saya itu kan bilangnya katanya dia juga termasuk di dalam tim situ, ya produser itu nih, mereka bertiga nih. Tapi ternyata si broker ini tuh ada udang di balik bakwan Bang. Dia itu menyatakan dirinya, gue mau dong, suka lah ya. Jadi intinya karena waktu itu saya baru putus cinta kan, jadi udah gitu saya mikirnya di samping saya punya masalah besar sendiri, saya nggak cari pacar gitu. Langsung cari suami? Saya bercanda sebenarnya. Oh iya? Saya mencari suami gitu, bercanda supaya dia mundur, ternyata nggak. Saya bilang kalau berani ngomong aja sama nyokap gue, dia benar ke nyokap gue. Oh disamperin? Intinya gini, nyokap gue bilang, gue nggak mau kalau lu pergi, nyokap gue orang Palembang tapi kayak orang Betawi Beb. Oke gue lu kawin aja tuh si ini mau gitu kan. Dia minta tuh, jadi bukan laki orang gini-gini. Terus supaya kamu ada yang jagain. Itu silau juga tuh sama anak muda, bawa mobil build up ya kan, tinggal di Kapal Gading, waktu itu tinggal bolak-balik ke Jerman kan, orang tua silau lah. Nah akhirnya udah nih gue kawin nih, ya di balik itu semua tuh yaudah deh gue kawinnya juga kayak sinetron bro. Gimana? Orang kawinnya siri, cuma ini tadi malam ini gue habis di Trans TV nih, show di Trans TV.
Kalau keluarga tuh udah nyiapin semua, ya udah besok kita ke KUA pulang, udah gitu aja. Nikah siri ya? Kenapa mau nikah siri? Supaya bisa ke Jerman gitu loh. Supaya nyokap gue ngelihat ini ada Setuju suami nih. gitu yang jagain. Pas aku nikah ternyata dia sakit. Sakit apa sih dia? Ternyata dia di sakitnya dikirim-kirim yang kayak gitulah. Ditelu, disantet kayak gitu. Santet. Saya sempat bawa dia ke dokter. Kita bawa ke rumah sakit. Semua sakit nggak ada yang bersih. Terus saya bawa ke dokter, ke guru-guru saya gitu. Saya kan juga dulu religius ya. Jadi saya bawa sana sini nggak bisa. Akhirnya berbulan-bulan, 1,5 bulan fokus ngurusin dia sakit, di samping gue nangis terus tiap hari. Waktu nangis apa yang dipikirkan? Untuk begini sih Tuhan, kok nggak selesai sih penderitaan saya gitu. Waktu saya kecil begini gitu. Terus saya remaja begini. Terus sekarang saya kawin kok begini gitu loh. Jadi kayak nggak ada lagi yang dapat gue katakan, cuma gue bisa nangis gitu. Terus sekarang di hadapan saya ada sosok orang yang jadi suami saya, terus dia sakit. Bisa aja loh sebenarnya saya langsung ceraiin dia gitu. Tapi saya nggak punya keberanian besar untuk langsung ceraiin dia. Ya. Terus di samping itu, saya tuh diteror sama seseorang yang ngakunya istrinya dia. Dia bilang nikah, karena nikahnya siri. Berarti kan 2 tahun ini dia pernah tinggal sama dia. Dan perempuan itu sakit, Mas. Sakit kanker stadium 4B. Itu tanggung jawab juga. Dia ngerasa saya ngerebut pasangannya gitu. Jadi saya tuh hari itu kayak nggak nginjak bumi gitu. Jadi saya ngurusin orang sakit. Saya juga harus hari-hari. Saya waktu itu masih ngejob ya, puji Tuhan job masih ada tawaran jadi siaran di radio 103 FM waktu itu. Seminggu 2 kali apa sekali saya lupa. Kalau saya lagi habis tampil di TV, dia WA saya, lu kayak Petruk lu dan sebagainya. Saya nggak pernah marah terhadap perempuan itu. Karena saya tahu saya salah, tapi saya juga nggak salah gitu. Jadi saya sama perempuan itu nggak pernah nggak pernah ngelawan gitu. Tapi bisa ya ke Jerman nggak jadi. Aduh. Ya udahlah, saya akhirnya pasrah cuma untuk sembuhin lah dulu. Terus bapaknya telepon mertuaku. Mertua bilang gini, lu sih bapaknya punya penglihatan bla 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 bla. Cara terakhir didoakan orang Kristen. Karena dia udah 1,5 bulan, aku pikir yaudah disuruh ke rumah bapaknya di Bali. Kita akhirnya di Bali kumpul semua mertua dengan teman-teman gerejanya. Akhirnya mereka doa tuh dengan cara mereka ya, dengan nyanyi-nyanyi karismatik mereka kan, bla 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 ya. Saya doa dengan cara doa gitu. Saya tiba-tiba tinggal di situ, Bang. Maksudnya nggak ada di situ? Sayanya badannya di situ, tapi saya merasa roh saya nggak di situ. Kemana? Terangkat. Roh saya ada di taman, sebuah taman. Penglihatannya di sebuah taman? Iya, sebuah taman. Nanti saya kasih gambarnya ya, nanti boleh dikasih. Ada di taman, modelnya tuh kayak hutan, Bang, rapi gitu. Warnanya hijau. Masuk ke dalam sebuah bukit, Bang. Nah, itu saya lihat sebuah gerbang. Saya bilang, ada gerbang, berarti kan sebuah sesuatu dong. Kalau itu gerbangnya gede banget, berarti itu istana. Nggak mungkin rumah gitu. Wah, istana nih, saya bilang, saya mau lari ke sana, abangku. Saya mau lari, pas waktu saya mau lari gitu, si suami lagi didoain begini. Wah, begitu, Bu. Manifestasi kalau sekarang saya tahu. Oh iya. Jadi waktu dia didoakan, wah gitu kan, otomatis kan nabrak saya. Kaget, bangun saya. Padahal udah di gerbang di depan. Tadi adalah penglihatan pertama saya ya, pengalaman pribadi lewat penglihatan dan lewat roh. Nah, pengalaman yang keduanya itu saya diajak di dalam mimpi, bukan diajak ya, lebih tepatnya tidur. Tidur mimpi. Nah, mimpinya itu dibawa ke alam barzah, Abang, alam penantian. Kalau di dalam kekristenan sekarang namanya alam penantian. Kalau kami itu namanya alam barzah. Di situ banyak orang, bahkan ribuan, miliaran orang. Kenapa? Karena himpit-himpitan, Bang, kanan, kiri, depan, belakang. Rempel banget. Nih gambarannya nih saya liatin seperti ini nih. Nanti aku kayak country lah pokoknya. Iya kayak country, kepalanya doang kayak gini kalau dari atas. Ini serius, kita semua teriak, Bang. Tolong, termasuk saya. Karena mereka teriak kan otomatis kita tolong dong.
Yuk kalau misalnya lagi kenapa-napa orang minta tolong dan pada dasarnya pasti sama. Akhirnya minta tolong, saya tolong. Nah waktu akhirnya saya teriak-teriak, akhirnya terbuka kan langit, terbuka langit terang bang. Terang. Iya dong, pun terang tuh. Cahaya masuk. Kebuka, tiba-tiba ada suara. Lucy anakku, kamu mau pulang? Iya Tuhan, aku mau pulang. Dengar, saya jawabnya apa? Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan aku mau pulang. Kayak anak kecil. Karena kita ketakutan. Dan saya, Tuhan ya aku mau pulang Tuhan. Dan saya ngadep ke atas. Suara itu berkata, tuh. Waktu suara itu bilang, tuh. Saya menengok ke sebelah kanan, itu adalah rute pulang saya. Bangun saya bang. Bangun dari mimpi. Seneng? Kagak. Gue takut. Suara yang sama datang lagi. Dan ngomong di telinga kanan saya ngomong gini. Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Terus saya bilang gini, kalau engkau, kan karena saya kan bisa ngomong sama hal goib ya, kuntilanak, demit, kunderowo, saya kan bisa ngomong tuh dulu, sama tuyul tuh bisa ngomong kayak gitu-gitu. Jadi saya ajak gini, kalau kau memang iblis setan, kau pergi lah, kita lagi soalnya digangguin gitu kan. Tapi kalau kau malaikat buat aku tenang, ternyata dia nggak buat aku biasa aja gitu loh. Habis dari situ masak tuh bang, waktu masak suara itu sama lagi. Lucy anakku, kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Tak cuekin, nyapu begitu lagi, ngelap ini begitu lagi. Berkali-kali, berhari-hari bang. Berhari-hari. Saya lonjoran mau capek mau tiduran, suara itu datang bang. Sekarang saya ladenin tuh bang, karena udah kesel juga ya, udah ratusan kali gitu. Kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Terus kenapaan sih? Baca apaan sih? Gitu. Kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Akhirnya gua ngomong nih, karena dia sebelah kanan kau ngomongnya. Nggak kelihatan wujudnya bang, taunya suara doang. Lalu saya bilang gini, emang gue baca apaan? Tuh, kata-kata itu tuh. Tuhnya di ujung kaki saya. Di lalanya suami saya, izin nama saya mau ke Kristen. Gue udah gak mikir, yang penting lu sembuh, gue cerai. Lu mau masuk Kristen dari bodo amat. Pokoknya mikirnya gitu ya. Dia kan baca Alkitab dong. Baca Alkitab lagi. Tuhnya tuh Alkitab bang, Alkitabnya lagi dia baca. Jadi tuh itu Alkitab, warna biru. Ada selerekannya, tulisannya Alkitab. Terus? Waktu dia bilang tuh, saya marah. Gila lu, Alkitab kan gue tahu. Nggak boleh. Tapi hati ini tuh kepingin gitu loh, karena supaya penasaran. Supaya dia diem, gue yain aja deh daripada dia ngomong mulu kan ya. Daripada kan dia ngomong soalnya terganggu ya. Iya, terganggu gitu ya. Karena ratusan kali. Iya, nggak biasanya kalau kuntilanak aja kalau ngomong cuma sekali sama gue ya kan. Terus menerus ya. Alkitab diapain akhirnya? Akhirnya gue ambil bang, karena keganggu tadi kan. Yaudah diambil deh, bingung saya. Ngintip dulu nih bang, sebelum ngintip aku doa. Merasa udah tenang, doa kan, gue buka, chat. Emang aku baca apaan? Nyaut tuh baru. Ciri-ciri Tuhan yang berbicara adalah tidak bertele-tele. Saya bilang, gue baca apaan? Suara itu bilang apa? Tentang aku. Emang lu siapa? Itu bang. Yesus. Wow. Langsung. Di situ baru dia menyatakan baru saya dirinya. tahu beberapa waktu ini yang ngomong sama saya Tuhannya orang Kristen. Yesus. Langsung apa? Respon dan Saya bilangnya, gitu. Karena masih ini ya. Nggak tahu kalau si Yesus itu Tuhan kan? Nggak tahu si Yesus itu hebat kan? Karena saya cuma doang, oke, gitu. Nggak tahu bahwa lu bisa ngomong sama Yesus itu sebuah yang nggak tahu. Pokoknya hidup saya tuh orangnya lurus-lurus aja ya udah gitu. Oke. Gue baca di mana sih Yesus? Bingung kok. Dia cuma ngomong Yesus doang, nggak kasih tahu halaman berapa? Enggak. Aku cari dong. Aku cari nih ngomongin Yesus di mana ya kan? Baca sampai akhirnya merasa mulai. Wih, kok begini? Gitu. Berhari-hari itu bang, aku baca dulu ya. Aku baca nih, akhirnya aku baca. Mulai tertarik. Si suami cuma bilang gini, lu mau kemana? Udah cakep dong ya kan di Bali. Lu ngelipir nih kita pada mau ke gereja. Kan gereja dia lama juga. Waktu dia tanya, ini suara di sebelah kanan saya cuma bilang gini, gereja. Terus saya ngomong gereja. Terus si suami tidak dipakai caranya. Dia, padahal kalau dia sendiri ini masih manusianya, dia pasti bilang, lu aja tadi malu marah-marahin gue, lu maki-maki gue bisa, tapi dia enggak. Tuhan pakai mulutnya terkatu. Ya udah, ikut aja. Jadi akhirnya ke gereja. Kita singkat cerita, akhirnya ke gereja bersama mertua dan suami ke gereja. Nah, waktu ke gereja itu apa yang didapat? Ya ini dia yang didapat. Inilah kali pertama jamahan Roh Kudus datang sama saya. Dapat satu buah lagu sebelum firman. Apa itu?
satu perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Masalahku banget kan? Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Di sana ditulis apa? Tanpa Allah peduli. Aku ganti Allahnya. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya turun kursi nangis teriak-teriak. Dengar lagu itu? Karena lagunya relate sama kehidupan saya. Allah peduli. Saya teriak apa? Allah katanya Engkau mengerti, ya Allah. Katanya Engkau peduli, ya Allah. Saya teriak loh, Bang. Gantian sebelah kiri saya bilang orang gila. Saya teriak-teriak. Sejak itu apa yang terjadi? Gue minta didoain, Bang. Datanglah hari Rabu didoain. Komsel. Lagunya tadi, kalau tadi di sini sekarang geliat-geliat di bawah. Ini yang terjadi. Kalau tadi suara Yesus sosoknya sendiri datang kepada saya. Saya ngegelepek di bawah, kan mereka komsel. Doain saya dengan cara tadi, dengan lagu tadi, saya sampai wah nangis kayak gimana, tersungkur sampai waktu saya teriak-teriak nangis-nangis, mereka ngerubungin saya kan, karena dianggap saya nangisnya kenceng banget. Mereka makin kenceng doain saya. Sosok masuk dalam kerumunan, tinggi besar, rambutnya panjang, pakai jubah putih gading, dan dia berkilau-kilau. Dia jamah dada saya, dia jamah cuma begini, langsung diem saya, Bang. Kan saya duduk, dia jamah. Saya diem, berhenti. Disitulah saya ngerasa masalah saya itu bebannya lebih ringan. Oh, karena ada damai sejahtera. Karena Yesus sendiri yang ambil ya. Ada satu firman yang akhirnya sampai sekarang melekat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang ke surga tanpa melalui aku. Kata firman itu, Yohanes 14 ayat 6, saya bilang. Apa perbedaannya dan apa yang dirasakan ketika kenal Yesus? Ketika kenal Yesus, saudaraku, dia mampu merubah karakter kita, mampu merubah kehidupan kita yang dari rusak. Tuhan tuh justru cari orang yang hancur hati. Saya tuh dulu hancur, remuk hati saya. Bagaimana saya mengalami pelecehan seksual waktu saya kecil, mengalami diskriminasi waktu saya kecil, mengalami ketidakbahagiaan sewaktu kecil. Saya merasa hidup saya hancur. Tapi Yesus justru cari saya di saat saya hancur. Saya kecewa, kecil, remaja, dewasa, menikah, makin kecewa. Pada saat saya kenal Yesus, saya menangis terharu karena kalau saya nggak kenal Yesus, saya jadi orang yang mungkin hari ini belum tentu saya masih ada. Kalaupun ada, mungkin hidup saya nggak sebaik saat ini. Jadi Yesus itu mengubahkan hal yang tidak baik menjadi baik. Dan yang terutama, mengubahkan hati kita yang beku, hati kita yang hancur, hati kita yang rusak, dia ubah menjadi yang baru. Di Cahaya Bagi Negeri ini ada berbagai banyak pelayanan. Baik. School of Life. Tempat anak-anak sanggar belajar untuk dia bisa belajar apa saja supaya mereka punya pendidikan yang lebih baik, mereka punya masa depan yang lebih baik. Ya, jadi tidak hanya mereka diajarkan tentang bagaimana knowledge, bagaimana pelajaran, tetapi mereka juga diajarkan karakter-karakter Kristus di dalamnya. Desa Gasaribu, Sumatera Utara adalah rumah bagi 574 kepala keluarga yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan penghasilan rendah. Keterbatasan ekonomi membuat banyak keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak-anak mereka. Akses pendidikan di sini sangat terbatas. Anak-anak harus menempuh perjalanan ke kecamatan lain untuk melanjutkan sekolah. Melalui PAUD Super 5, School of Life, dan Sekolah Minggu Superbook, GBI Gasaribu bersama CBN memberikan pendidikan, bimbingan karakter, serta bantuan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan. Anda bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Bantu kami menyediakan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak di Gasaribu. Donasi sekarang melalui CBN Indonesia.
kita ada pokok doa yang udah masuk nih. Baik. Kalau si pokok doa yang udah masuk kan sahabat 24 ini ada 24 jam selama 7 hari seminggu. Nih saya bacakan ya. Hana meminta dukungan doa karena suaminya berselingkuh. Iya, ada juga Bapak Jeff. Nah, kalau Bapak Jeff ini minta dukungan doa untuk istrinya. Dia sudah percaya Yesus, namun dia belum mengambil keputusan untuk dibaptis. Kami berdoa buat Ibu Hana yang saat ini sedang mengalami suami yang sedang tidak setia. Dia berselingkuh dari Ibu Hana. Tuhan, dia milik-Mu Tuhan Yesus. Mungkin saat ini dia sedang merasa bahagia dengan orang lain. Tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang kembalikan hatinya menjadi semula. Cintanya menjadi semula kepada pasangannya yang benar. Tuhan Bapa yang baik, jamah suami dari Ibu Hana Tuhan Yesus. Agar Tuhan Yesus kami percaya Kau kembalikan dia Tuhan Yesus ke dalam posisi seorang suami yang takut akan Engkau. Sebagai seorang suami, sebagai seorang imam dari Ibu Hana dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, persatukan kembali rumah tangga ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Jeff yang memiliki seorang istri yang sudah mulai mengenal Engkau Tuhan, tetapi masih ada keraguan untuk benar-benar mengenal Engkau. Karena kami percaya tidaklah mudah Tuhan mengenal Engkau dengan kehebatan kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus, istri dari Pak Jeff ini, bukan dia yang memilih Engkau Tuhan Yesus, tapi Kau berkata, akulah yang memilih Engkau. Bahkan saat ini Pak Jeff, istri Pak Jeff, biarlah Tuhan Yesus yang memilih, karena Tuhan Yesus yang akan memilih dia. Biarlah Tuhan Yesus yang membukakan selubung hatinya. Segera Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik buat Ibu Hana. Karena pada saat satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumah akan diselamatkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini. Mulai dari pemimpin yang di bawah sampai pemimpin yang di atas. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menyinari Indonesia seperti terangnya yang ajaib yang kami lihat di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, mungkin saat ini sedang mengalami banyak masalah atau sedang terhempit oleh karena ekonomi atau beban masalah yang tidak bisa diceritakan. Segera hubungi layanan Sahabat 24 seperti nomor-nomor di bawah ini. Pemirsa bisa telepon, bisa WA, ceritakan apa yang menjadi masalahmu. Percayalah, Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu, karena hanya di dalam Yesus semua masalah bisa terselesaikan. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan yang memberikan hidup. Amin. Buat para pemirsa yang ingin tahu dan seperti apa sih kisah-kisah, kalian bisa follow dan juga pasti subscribe channel Jawaban. Karena di sana banyak cerita-cerita seru, kisah-kisah yang menarik dan pastinya sangat memberkati. Karena ya seperti yang kita lihat, Yesus adalah jawaban bagi kita semua. Terima kasih buat pemirsa yang masih menyaksikan acara ini sampai akhir. Ya. Saya Charlie. Saya Raimonski. Saya Lucy Daiva. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin.